Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nurfan. Aku mahasiswa manajemen dakwah Winsa semester 6. Nah, kali ini aku akan menuin tugas untuk UAS aku, yaitu bikin video selama minimal 1 jam. Wow, keren banget 1 jam. Bakal bicara apa aja dan bagaimana untuk isi dari konten ini. Mari kita coba aja. Oke. Yang pertama, selama semester 6 ini, apa yang aku dapat dalam mata kuliah kepemimpinan? Dalam mata kuliah kepemimpinan ini, aku ngerasa kayak perkuliahan kali ini, mata kuliah ini khususnya itu berbeda sekali. Mulai dari tugas-tugasnya sampai dengan model absensi. Tidak terfikirkan sama sekali jika model absensinya kita harus membuat uploadan feed Instagram dengan tema kepemimpinan. Jika tidak mengupload, maka dianggap tidak menghadiri perkuliahan. Sangat-sangat berbeda. Nah, dari model absensinya seperti itu, sudah terlihat gambaran bagaimana bakalan kuliah ke depannya, dan ternyata benar. Kuliahnya di luar dugaan. Ada materi-materi seperti halnya perkuliahan pada umumnya. Kita bikin makalah, kita bikin materi PPT, kelompokan, ada. Tapi yang unik dari ini adalah metodenya. Metodenya cukup diacungi jempol dan apresiasi karena berbeda dengan metode perkuliahan dari dosen-dosen yang lain. Saya rasa metode ini di FDK atau UINSA pun baru pertama kali. Materi-materi apa aja yang aku dapetin di perkuliahan kepemimpinan ini? Banyak, mulai dari kepemimpinan model klasik, model modern, jenis-jenis kepemimpinan, berbagai hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, di luar itu juga kita membahas dari sisi perspektif yang berbeda. Contohnya dari sudut pandang Islam, bagaimana jika seorang pemimpin itu beragama non-muslim dan para warga-warga yang dipimpinnya itu orang muslim. Banyak contoh kasus seperti misal di Jakarta waktu itu pemimpin Jakarta Basuki Cahaya, nama atau biasa disebut Ahok, itu orang non-muslim yang menjadi pemimpin. Dan ada juga pembahasan tentang bagaimana jika pemimpin itu bukan dari kaum pria atau wanita itu. Seperti halnya waktu di Surabaya kemarin pada kepemimpinannya Bu Risma, dan juga yang sekarang kepemimpinan Gubernur Jawa Timur oleh Bu Khofifah. Mungkin isi dari video ini akan sedikit terpecah-pecah, terputus-putus, bakal aku sambungin karena aku juga bingung mau ngisi materi apa aja kali ini. Semoga aja setiap ada materi aku bisa kumpul jadi satu di sini dan bisa untuk menambah wawasan juga. Nah, itu seputar perkuliahan mata kuliah kepemimpinan. Next, aku mau coba sedikit cerita tentang masa perkuliahanku, mulai dari mau masuk kuliah sampai dengan saat ini semester 6 ya. Ya, semester 6. Jadi awal aku mau masuk kuliah itu di SMA kelas 3 masih dilema
dalam posisi semester 2 masih belum ada tujuan mau kuliah atau gimana selanjutnya. Tapi karena dari diri sendiri sudah berego untuk gimana caranya aku harus kuliah, dan pokoknya ya harus kuliah, prodi jurusan apa aja, kampus mana aja, pokoknya kuliah. Bahkan sempat waktu milih untuk jalur pendaftaran apa, aku sempat meremehkan jalur SPAN PTKIN. Ini kampus yang 7 mana aja sih? Ternyata kampus yang 7 itu harus di kampus UIN, IAIN, seperti itu. Dan yang notabene aku anak SMA Mojokerto, SMA 1 Puri, jauh banget dari ekspektasiku kalau aku bakal masuk di kampus UIN, kampus Islami itu. Karena ambisku yang waktu itu gimana caranya harus kuliah, pokoknya ya udah akhirnya mau nggak mau aku kuliah, aku daftarin itu jalur SPAN. Banyak jalur-jalur perkuliahan yang aku masukin. Contohnya waktu itu ada PMD KPN, jalur beasiswanya kampus Ti Perbanas, jalur tes mandirinya UNER, vokasi, SBM juga. Dari sekian banyak yang aku masukin, dan ternyata aku diterima di UIN Sunan Ampel Surabaya. Memang fokus dari yang aku ambil waktu itu berbau dengan ekonomi, manajemen tentunya. Manajemen, ada prodi administrasi bisnis aku ambil, D3 vokasi administrasi aku ambil. Pokoknya yang segala macam yang berbau dengan manajemen dan bisnis, karena memang ambis banget untuk masuk di dunia bisnis. Setelah pengumuman SPAN PTKIN itu muncul, ekspektasiku biasa aja gitu, karena nggak terlalu expect banget kalau aku bakal diterima dan bakal kuliah di situ. Jadi setelah pengumuman pengisian borang nggak lama bayar UKT, uang kuliah. Setelah bayar kuliah kan otomatis udah dapet tuh bangku kuliah di manajemen dakwah Winsa. Aku masih terus daftar SBM, masih aku lanjutin karena aku ya pengen gitu masuk di kampus yang umum. Kampus waktu itu aku SBM daftarnya manajemen ini UNER, manajemen UPN Veteran Jatim, sama Universitas Jember, umum banget. Dan ya ternyata hasilnya seperti itu. Dari anak IPA anak IPA fisika, ambil dunia IPS, soshum. Aku kira gampang dan ternyata ya tidak ada dugaan, tidak terima. Setelah SBM, gagal, ada jalur mandiri vokasi UNER. Vokasi UNER aku daftar sama teman-teman, ada mungkin satu sekolahan itu sekitar 10-15, tapi yang diterima di sebutannya kloter 1 mungkin ya, gelombang 1 itu sekitar sedikit sih. Bahkan aku juga gak keterima waktu itu. Gak terima, aku ambil vokasi apa ya, lupa lah, D3, pokoknya berbau dengan manajemen sama bisnis. Nah, udah keluar biaya di situ, udah kelihatan mata gitu. Harganya kalau nggak salah 150 sampai 200.
untuk biaya pendaftaran. Karena dari hasil ujian pertama udah apa ya, ujian yang pertama itu gagal. Ada lagi kan ujian kedua itu. Ujian kedua, ini kayaknya gagal juga. Akhirnya nggak ngikutin itu yang ujian kedua, karena ya ingat yang dari pertama itu kemarin banyak banget, dan mungkin aku ngerasa kayak aduh kemarin aja nggak lolos, apalagi sekarang gitu. Dan ternyata waktu akhir-akhir setelah pengumuman yang gelombang kedua, kaget banget, banyak banget yang terima. Dengar-dengar katanya karena begitu kurangnya mahasiswanya kurang, akhirnya ya mungkin yang nilainya kurang, nilai bagus semua tidak ditampung itu, keterima. Ya agak kecewa juga sih, kenapa kok gelombang 2 aku nggak ikut gitu. Kan lumayan bisa masuk gitu mungkin ya, tapi nggak tahu lagi kalau aku jadi daftar di sana yang untuk kedua. Akhirnya ya singkat cerita aku sama teman-temanku anak SMA Puri yang masuk di Winsa gitu, cari kosan bareng, kita survei ke Surabaya, di Wonocolo kita keliling kos-kosan, kontrakan. Ekspektasi kontrakan mungkin waktu itu sekitar 8 ya, 8 untuk 1 tahunnya. Ternyata yang aku temuin waktu itu minimal kontrak harus 2 tahun, dan wow, banyak banget. Dan 2 tahun ya bagus sih, tapi kurang, kayak untuk sekelas maba ya, mahasiswa baru masih kurang recommended. Apalagi cuman anak dari SMA, apa ya bilangnya ya, belum ada begitu banyak kenalan gitu. Kakak tingkat, kakak kelas itu juga belum ada. Ya solo player. Akhirnya untuk tempat tinggal pertama aku di Surabaya itu di fotokopian Yunia. Nah, di fotokopian Yunia itu ada kos-kosan, 1 bulannya kalau nggak salah waktu itu 350-an lah segitu. Nah itu di luar listrik sama apa ya kemarin, sama air include sih ya, mungkin di luar listrik ya. Di luar listrik harus nambah lagi, dan udah nyaman banget sih sebenarnya, udah nyaman, cukup lah untuk 1 orang. BTW kenapa kok nggak bareng sama temanku yang aku cerita itu, karena dia itu ambil di asrama kampus harganya lebih murah sih, 1.200.000 itu untuk 1 tahunnya. Kan hitung-hitung kenanya 1 bulannya 200, tapi karena emang basicnya aku nggak suka asrama segala macam, akhirnya aku cari kos-kosan. Lanjut lagi ke dunia kosku pertama, udah worth it banget sebenarnya. 1 kamar sendiri, ukurannya mungkin 3 kali 2 ya, 3 kali 2 kamar mandi di luar, tapi tempatnya bersih banget, sampai spring bednya pun masih ada plastik gitu, jadi kalau tidur kresek ganggu, inget jadinya. Nah untuk mangkas pengeluaran banyak-banyak, aku bawa magicom, terus galon sama setrika. Harapannya, ekspektasinya bisa mandiri, masak nasi rutin, terus mau berangkat kalau ada waktu kosong bisa setrika tuh. Dan ternyata wow, enggak, setrika mungkin masih untuk kalau dipakai banget urgent aku setrikain, tapi kalau enggak kayak main malam-malam gitu enggak pernah setrika ya. Untuk makan awal-awal 1 semester itu masih rutin,
masak karena nggak terlalu banyak kegiatan ya. Ya tugas-tugas juga lebih gampang karena aku ngeprintnya di kos-kosan juga, tapi tetap ada biaya print sendiri. nggak nggak semena-mena aku anak kos-kosan di situ biaya print-printan gratis, itu enggak. Jadi tetap ada biaya sendiri untuk print-printan. Nah dari situ, mulai dari semester pertama ada tugas nih, ada tugas studi apa ya, sejarah dakwah kalau nggak salah. Nah itu setiap pertemuannya kita harus bikin resume, minimal maksimal 2 lembar, ya pokoknya 2 lembar lah. Itu harus dikumpulin, wajib setiap mahasiswa. Nah karena ada tugas seperti itu, ya udahlah aku mudah aja kan, setiap mau ngeprint di kosan, Pak ini saya mau ngeprint, kirim file, paginya aku ambil ya. Udah banget. Dari situ aku mulai, ini kayaknya bisa nih jadi peluang gitu, karena di tempat kos-kosan aku itu kan ada ya fotokopian milik bapak kos, dan mungkin kalau satu kelas aku handle gitu masih bisa. Mungkin untuk pengeluaran berapa sih, sekitar 12.000 untuk satu harinya gitu. Punya tugas anak-anak aku print gitu ya, masih aku bisa, terus aku bisa cuanin gitu. 1 lembar kalau nggak salah kan sekitar 300 ya, 300, karena fotokopi printan fotokopi, jadi lebih murah harganya. Dari yang awalnya cuman tugas ngeprint sejarah dakwah, akhirnya merambah ke dunia makalah dan jurnal, dan itu masih satu kelas gitu. Dan dari situ mulai kerasa cuannya ya, walaupun gak banyak, cukup untuk ngopi-ngopi gitu. Anak Winsap pasti sering banget anak ngopi ya. Mulai dari habis maghrib, ba'da maghrib sampai isya itu, astaga rame banget ya. Nah mulai dari situ mulai kerasa, untuk satu harinya aku dapat mungkin sekitar 10-15 ribu bersihnya ya, walaupun baliknya receh ya kan, ada yang 500 ribu, 2.000 gitu, ya udahlah nggak masalah itu. Pokoknya ada tambah-tambahan kecil-kecilan gitu, ceperan. Mulai dari situ aku inisiatif buat Instagram, dan kayaknya menarik, aku bisnis print-printan kita online, sama biaya antar, bukan biaya antar sih, fasilitas antar gitu kan. Jadi kan sejalan sama di kampus. Jadi waktu itu ada untuk semester 1 sampai 2 itu berangkat pagi jam 6 ya. Jam 6 kita ada intensif selama Senin sampai Kamis, itu ada intensif, berangkat masuk jam 6, selesai jam setengah 7 itu langsung perkuliahan. Nah banyak yang nggak sempet untuk ngeprint segala macam, mungkin yang kena deadline gitu, yang molor mereka. Nah dari situ aku ada sedikit peluang untuk mereka yang nggak sempat ngeprint pagi karena terbentur intensif, bisa aku handle gitu. Cukup untuk transfer file ke aku, dan aku transfer file ke bapak kos, ke karyawannya itu. Mas aku kirim file ini, nanti aku ambil jam 7 itu. Jadi setelah intensif aku kembali lagi ke kos-kosan buat ambil print-printan orderan gitu. Nah setelah dari situ mulai kerasa mulai ada peningkatan gitu, karena udah mulai rame, satu fakultas sudah mulai kenal. Nah namanya itu
waktu semester 1 2 3 ya, 3 4 masih jalan. Nama bisnisnya itu Anak Kos Printing, AKP, saya sebut AKP Winsa. Nah, dari satu fakultas masih bisa handle sih. Mungkin waktu itu jalan di semester 1, semester 2 3 4-an. Semester 1 menengah, semester 1 pertengahan, 2 3 4 itu masih jalan. Nah, di samping itu aku juga bulan sekitar September deh, pokoknya awal perkuliahan aku langsung buru-buru daftar driver Grab ya, karena aku pikir banyak waktu kosong segala macam, kayaknya bisa nih, banyak waktu juga. Ntar kalau untuk bisnis print bisa lah aku bisa untuk aku handle malamnya gitu. Malamnya aku istirahat untuk ngurusin pimpinan, ngerjain tugas. Kalau untuk sore terus siang kalau nggak ada perkuliahan aku Grab, ngedriver. Nah, dari situ mulai nih kerasa. Setelah aku bikin Instagram, aku scale up lagi. Gimana caranya untuk bisa ini bisnis aku jalan, bukan hanya di satu fakultas tapi di fakultas lain juga, fakultas FEBI, Saintek, depan tuh FISIP, Pahum, pokoknya satu fakultas lah, satu univ lah, kena semua itu dapat. Waktu itu di Instagram aku memanfaatin ini IG Ads. Jadi postingan kita itu kita iklanin ya, bisa kita targetin berapa umurnya, tempatnya di mana aja, gender apa aja gitu. Nah, itu aku coba targetin sesuai dengan kriteria mahasiswa ini kira-kira umur berapa sih, dan yang kira-kira males ngeprint karena sibuk organisasi atau apa ya, itu laki atau cowok sih, kegemarannya apa aja gitu. Nah, di Instagram Ads, cara kita ngiklan itu juga ada kayak gituan. Akhirnya aku kerucutin, dapatlah orang-orang ya, segmen pasar itu. Aku invest money di situ sekitar 50.000, nggak terlalu kenceng sih, maksudnya nggak terlalu banyak, cuman ya coba untuk cek ombak untuk satu hari aku ngiklan segini ada nggak dampaknya gitu. Dan ternyata berdampak beneran, mulai dari fakultas, kalau nggak salah waktu luar itu apa ya, FEBI dulu deh kalau nggak salah, Fakultas Ekonomi Bisnis, orderan pertama dari luar fakultas Ekonomi Bisnis, anak ekonomi syariah, lupa dan namanya siapa. Dari situ mulailah merambah ke fakultas lain. Hampir seluruh fakultas di Winsa ini aku udah dapat orderan semua. Ya, meski nggak se-wow bisnis mahasiswa yang lain ya, kayak bisnis kopian segala macam, tapi menurut aku itu menarik banget sih. Mulai dari yang nggak sengaja dalam tanda kutip iseng-iseng doang, kan dari cerita awal aku tadi cuma iseng kan, dari targetin kelas tiba-tiba sampai dengan satu fakultas. Bahkan waktu itu sempet, bukan dibilang jaya sih, mungkin lagi rame-ramenya itu ada yang dari SMA belakang kampus, SMA berapa ya, 10 kalau nggak salah ya, SMA 10 itu dapat orderan dari sana gitu, dari siswa sana. Mas, ini aku mau ngeprint, ini aku kirim filenya, aku ambil di SMA 10 mas ya. SMA 10 gitu. Aku nggak habis pikir sih, kenapa
luar luar kenapa AKP ini bisa sampai dikenal sejauh itu, sampai dengan sampai dengan anak SMA. Kan nggak, dari awal aku nggak nargetin ke dia, terus ya nggak range ke daerah sana juga, dan ya lumayan lah untuk pengalaman gitu. Sampai-sampai karena waktu itu bentrok ngirimnya, dan aku ada kuliah juga, jadi aku bilang ke mbaknya, mbak ini aku ada kuliah nggak bisa nganterin, gimana? Oh yaudah nggak apa-apa mas, digrepin aja. Bayangin, tugas siswa yang mungkin biaya printnya nggak sampai 10.000 itu digrepin loh. Ya untungnya sih di atas 5.000 ya, di atas 5.000 dan ada 10.000 lupa lah. Nggak jomplang banget dengan biaya ongkirnya gitu. Walaupun ongkirnya dia yang nanggung gitu. Kocak aja sih. Sampai-sampai harus di Grab, di ojekin. Kan bisa ya. Deket juga bisa ngeprint sendiri gitu. Tapi ya menarik sih. Nah, ada lagi tuh ini lamaran kerja. Kalau nggak salah aku ngeprint CV sih, CV orang yang mau kerja. Nah, dia itu katanya habis Jombang, orang Jombang, ngebis turun di terminal itu lewat Winsa, dia mau ngelamar di rumah sakit UNER. Ngirimkan aku file CV sama surat lamaran. Aku lihat kok ini isinya surat lamaran sama CV gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku cuman pengen penasaran sih, penasaran siapa yang order ini. Ternyata lulusan 2000 berapa ya, 2015 kalau nggak salah, lulusan 2015, dia mau ngelamar di UNER sana, rumah sakit UNER. Dan gitu, kenal dari mana, tahu dari siapa, kok tiba-tiba ordernya di aku gitu, dari Jombang terminal ke UNER. Kan banyak gitu printinan di jalan tuh, kok sampainya ngorder di aku siapa gitu. Tapi dari situ wow gitu, aku ngeriwet diri aku gitu, bisa ya ternyata ya. Dan waktu itu karena ini sih mulai masa-masa meredupnya. Tapi ntar aja dulu, aku coba lanjut di bagian lain di waktu semester 1. Nah, semester 1 itu aku tertarik dengan ini kepanitiaan Madaf. Kepanitiaan Madaf itu apa? Jadi Madaf itu mungkin bisa dikatain perayaan ya, perayaan Disnatalis Prodi, dan itu pada umumnya ya, perayaan Disnatalis kan ngadain konser segala macam. Dan ya di Prodi MD juga ngadain. Waktu itu bintang tamunya Firsa Besari, dan dari situ aku juga belajar banyak banget, sampai orderan customer aku, printan itu sempet terbengkalai. Gak lama dari situ aku pindah kos. Nah, setelah pindah kos aku beranikan diri buat pinjem kakak tingkat aku, kan aku angkatan 2018. Nah, kakak tingkat aku angkatan 2016, jauh selisih 2 tahun. Siapa aku nggak kenal sebelumnya, siapa dia, beraninya adik tingkat.
minjem duit 2 juta untuk beli print-printan waktu itu, karena udah berjalan dan aku harus pindah kos-kosan. Jadi ya masa aku harus ngeprint di sana lagi, maksudnya ya capek dong transportasinya segala macam mobilitasnya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk beli print-printan sendiri. Pinjam laku waktu itu, pinjam 2 juta, datang ke THR High Tech Mall di sebelah THR yang THR udah tutup. Itu aku setelah beberapa bulan di dunia print-printan kos-kosan itu, ngelihat apa sih yang biasanya dipakai, merek apa, aku nyimpulin kalau Epson, bukan di endorse ya. Kalau Epson itu bagus gitu, tahan lama. Dan tanya dari teman-teman juga yang pernah punya print-printan, punya bisnis print, Epson katanya lebih bagus. Akhirnya ya udah aku putusin untuk beli merek Epson. Nah waktu itu aku beli yang sekalian lah, paket lengkap gitu. Ada fotokopinya, ada scan-scanannya, sama yang pasti ada print-printannya. Cuman karena budget aku sekitar 2 jutaan dan harga print-printan itu 2.050.000, ya akhirnya aku minjem temen aku juga. Yang waktu itu aku ngejak temenku, Fikri namanya, aku minjem dia, Fik aku pinjem duitmu kok 50.000 buat nambahin ini, sampai segitunya. Jadi aku real waktu itu nggak ada duit sama sekali buat beli gituan, seluruhnya aku pinjam. Nah setelah dari situ aku balik pulang dan mulailah untuk nyusun bisnis aku, mulai dari beli kertas, beli staples, ngejilid, mika segala macam untuk persiapan. Nah dari bisnis aku itu sempet ini yang agak kenceng juga ya, tapi nggak seterusnya sih, mungkin hanya satu kali aja itu dapat orderan buku. Wow, seneng banget dong waktu itu dapat orderan buku. Kalau nggak salah kitab yang dibukukan gitu, di print bentuk buku. Karena aku nggak bisa ya, karena ada yang tanya, mas aku mau cetak buku kitab sebenarnya tapi mau dibukukan, bisa nggak mas sampean? Karena aku dengar dari siapa gitu, pokoknya apapun jawab aja bisa, walaupun kamu sekarang nggak bisa. Akhirnya ya aku jawab, oh iya mbak, bisa mbak ya. Ini aku mau pesen 123, lupa lah nominal, pokoknya di atas 100. Ini kira-kira kena berapa ya mas? Oh coba aku lihat dulu mbak, filenya ada berapa lembar gitu. Karena aku nggak tahu pasarannya berapa, akhirnya aku keep sampai 2 harian buat cari tukang print-printan. Kira-kira kalau yang bisa ngeprint buku ya, kira-kira kalau mau nyetak ini itu kena berapa biaya per bukunya gitu. Mulai aku tanya di belakang kampus itu, kalau di kos-kosan lama aku kalau nggak salah harganya kena 150 berapa gitu, 156 deh. Ada gambaran pertama, oh harganya segini, oke. Itu udah bapak kosku udah bilang, ini untuk kamu aku kasih potongan sekian. Oke. Jadi ada gambaran. Dan terus ada lagi aku mau cari di deretan belakang kampus, gang lebar itu ada cetak buku, dan aku nggak tahu kalau itu kelasnya besar gitu, nggak cuma sekitar 100-200 tapi ribuan buku. Ternyata aku ditolak di situ karena terlalu sedikit orderannya. Akhirnya aku cuma dapat satu. Ada lagi sih teman aku yang punya bisnis print-printan sebelumnya, dari kakaknya itu mungkin ceritanya hampir sama kayak aku.
dia anak prodi MD juga, cuman dia udah bikin di Unesa Lidah, bisnis print-printan, tapi sepi redup, akhirnya nggak lama tutup waktu itu. Aku bilang ke temen aku itu, kalau misalnya aku nyetak buku ini berapa harganya, oh ini 120-an ya, 120 kan kelihatan tuh range-nya dari yang pertama 156 sama yang dari temen aku 120-an itu. Wow, akhirnya nggak pikir lama, aku yaudah aku kirim file, aku cetakkan, bilang ke yang order, anak prodi apa ya, prodi PBA, pendidikan bahasa Arab ya, bahasa Arab, anak anak tarbiyah fakultas tarbiyah. Mbak, untuk harganya ini satu bukunya kena 140 gitu. Kena 140 sekian, lupa tepatnya, sekitar 140-an. Oh iya mas, oke, aku bilang ke teman-teman aku, jadi yang pesen sekian mas gitu. Akhirnya aku iseng-iseng buat cari di Unesa Ketintang perintinan yang bisa nyetak. Saya tanya-tanya, mas aku mau nyetak ini. Waktu itu ada di pertigaan Unesa yang waktu di tikungan itu lumayan gede sih mungkin, tapi nggak gede-gede banget, lebih kayak terlihat murah gitu. Coba aku tanyain di situ, mas aku mau nyetak ini, kira-kira kalau aku nyetak sekian, kenanya harga per bukunya berapa ya? Hitung-hitung ini kena sekitar 118.000 mas. Wih, terus ini untuk covernya dilaminasi tuh gimana mas? Udah laminasi mas, pokoknya udah aman lah. Untuk lepas kayaknya enggak, karena ini apa ya, dijahit lah ya, tapi jahitnya rapi gitu yang aku lihat. Aku udah lihat sampelnya dari masnya. Oke mas, aku minta nomornya sampean, nanti kalau misal fix aku WA sampean lagi, WA masnya lagi. Nah, dari situ aku mikir, gimana ya, aku udah terlanjur pesen di temenku, semua aku pesenkan, terus ada lagi yang lebih murah gitu. Akhirnya aku putusin untuk ambil setengahnya dari temen aku potong jadi, misal kalau nggak salah 130 ya, let's say 130, aku ambil 80 aku taruh di Unesa, 50 di temenku, biar nggak shock gitu, kok tiba-tiba di cancel gitu kan, pertemanan kita hancur gitu. Pertemanan kita hancur gara-gara orderan yang dibatalkan. Nah, dari situ yaudahlah, aku walaupun nggak bisa nerima maksimal profitnya, tapi paling nggak masih dapat, walaupun aku ambil di temen aku nggak begitu banyak profitnya, tapi masih dapat, dan pertemanan masih terjaga, agak putus-putus banget. Akhirnya aku lebih banyakin di Unesa karena ya harganya lebih murah juga itu APP-nya. Nah, udah akhirnya aku pesen di sana, dan enaknya nih, karena yang di temen aku ini nggak ngasih DP segala macem, oke. Jadi lebih murah, apa ya, lebih enak gitu, nggak keluar biaya dulu. Terus satunya lagi minta DP, DP-nya tuh sekitar 120. Ini aku minta DP mas untuk ngerjaannya 120 gitu. Nanti bisa dilunasi kalau bukunya udah selesai semua, kalau bukunya mau diambil. Oke. Akhirnya jalannya waktu, bukunya udah jadi, dan ya karena pencetaknya beda ya nggak bisa disamain gitu, hasilnya pun beda. Dan dari temanku ini yang ya mungkin belum terlalu profesional,
Jadi hasilnya itu agak agak kurang baik. Dan sedangkan di Unesa ini ya kayaknya udah lama sih, bisnis sudah lama, mereka akhirnya ya hasilnya memuaskan gitu. Mulai dari bentuk penjilitannya segala macam itu lebih kokoh, lebih kuat. Dan eh mengecewakannya waktu udah selesai, aku nggak bisa ambil semuanya gitu, nggak bisa ambil semuanya karena masih belum ada dana untuk ngambilnya. Dari si pengorder pun ini yang mengecewakannya di sini sih, si customer ini pesen begitu banyak, dan untuk handle keuangannya dia itu nggak mau tahu gitu, apa ya istilahnya, lepas tangan lah pokoknya. Jadi ibarat aku udah ngasih sampean orderan, pokoknya teman-temanku ini masnya yang nariin sendiri, jangan lewat saya gitu, ibarat seperti itu. Dan aku sebagai pebisnisnya pun kan nggak bisa nerima kayak gitu, harus dari satu pintu biar lebih mudah koordinasinya. Tapi beda tangkap dengan si customer itu, dan mulai agak gonjang ganjing di sini sih. Itu lumayan mangkas, berapa ratus ya, 200 lah mungkin itu. Tapi di luar 200 itu aku udah profit sekitar 1,3 bersihnya untuk satu project buku itu. Nah, itu ceritaku untuk dunia bisnis AKP. Dan di semester 3 kandas karena mulai banyak aktivitas panitiaan, volunteer, himpunan yang aku ikutin. Aku nggak bisa handle itu semua, akhirnya ya terbengkalai. Dan promosi pun aku udah mulai nggak begitu kenceng, akhirnya sepi juga. Beralih ke dunia perojekan waktu aku jadi driver Grab. Nah, jadi driver Grab itu ceritanya waktu September, kita balik lagi ke semester 1, itu gini, banyak waktu kosong segala macam, aku daftar. Orderan pertama yang aku dapetin itu malam-malam, setelah aku dapet jaket, dapet helm. Nah, itu aku dapet orderan malam-malam di sekitar ke mana ya, Jemur Sari deh. Iya, di situ ada kafe, di situ aku dapat orderan pertama, di situ nganterin ke UPN. Nah, itu yang gak aku lupa, penumpang pertama mbak-mbak gitu ya, mungkin agak chaos gitu kan, habis minum-minum malam-malam. Nah, setelah itu mulai deh kerasa, wah ini lumayan ada duitnya. Walaupun aku nggak sempat terpikir biaya operasional, perawatan segala macam apakah sebanding atau enggak, belum terpikir sampai segitu. Pokoknya aku dapat duit dari situ, dipotong sama pihak Grab 20% kalau nggak salah, terus sisanya untuk aku gitu. Lumayan dong. Tapi nggak belum kepikiran untuk biaya servis, ganti oli, beli bensin segala macam, masih belum. Sejalan waktu itu masih di eranya waktu aku dapat orderan makanan GrabFood, apapun itu, berapapun itu, orderan satu harinya minimal satu dapat bonusan 15.000. Nah, itu yang agak kenceng gitu. Pokoknya untuk satu hari aku harus dapat orderan makanan. Keliling sempet ya kan, waktu itu masih aktif juga di semester 1 2, aktif untuk ikutin seminar,
kepanitiaan segala macam. Jadi sambil aku berangkat seminar, sambil aku nyalain aplikasi Grab. Nah sempet waktu itu ada cerita lucu sih, mungkin karena aku masih pakai jaket Grab, aku datengin seminar karena tanggalnya beda, karena tanggalnya salah juga sih. Yang harusnya aku datang di hari Minggu tapi aku datang di hari Sabtu ya. Dan dikira sama tukang satpamnya, loh masnya ada orderan dari siapa gitu. Dan aku cukup batin aja sih, dalam arti kayak aku ini peserta seminar mas, aku ini peserta seminar mas sebenernya gitu. Tapi yaudah lah, akhirnya aku masuk, kok sepi gitu, gedungnya sepi. Aku lihat lagi di jadwalnya, ternyata salah hari, besoknya acaranya. Akhirnya ya udah, tanyain waktu keluar, loh kok nggak ada. Iya mas, di cancel sama orderannya ya, pura-pura gitu biar gak malu-malu banget ya. Nah dari situ aku anjir gila. Nah setelah itu banyak pengalaman menarik dari aku nge-Grab. Yang pertama itu nganterin dari mahasiswa Unesa Lidah ke rumahnya, daerah mana ya, jauh lah pokoknya, daerah Waru. Masih terus sampai ke area Juanda, jauh banget. Dari Uinsa ke Juanda aja jauh, apalagi dari Unesa Lidah ya. Malam-malam sih, malam-malam sekitar jam 9, jam setengah 10-an lah dapat orderan. Karena waktu itu aku dapat orderan yang mengharuskan aku buat sampai ke daerah sana. Dari sana dapat orderan, wih gila jauh banget nih, aku lihat dari aplikasi kan. Dan yaudahlah nggak apa gitu, lumayan gitu sebagai penutup. Kira malam-malam udahlah penutup ya, dari anak mahasiswa aja gitu. Oke, aku jemput, aku anterin mbaknya sampai sana. Main jauh, capek juga karena waktu itu motorku motor Supra ya, main capek, main pegel-pegel sih. Sampai sana itu dapat kalau nggak salah sekitar 57 deh ya, 57.000, belum kepotongannya apa, kepotong sama biaya admin Grabnya. 67 sama mbaknya itu dikasih sekitar 65 ya. Biasa enaknya jadi driver itu ya dikasih lebih. Nah itu karena mungkin penumpang itu tahu kalau uang yang kita dibayarkan tuh nggak 100% jadi milik si driver, pasti ada yang dikasihkan ke perusahaan. Nah setelah dari sana, karena jalannya dari sana kan sepi ya, apalagi malam jam segitu ya sepi banget gitu, gelap, malam juga ya gelap lah. Balik ke Surabaya itu aku udah mutusin buat yaudahlah aku nggak narik gitu, tapi aku iseng-iseng buat nyalain. Ternyata dapet di daerah sana. Aku ikutin arahnya. Nah pemesannya cewek, yang order cewek. Kok tempatnya nggak meyakinkan ya, masuk ke daerah pedesaan tapi daerahnya gelap banget gitu. Ada sih sekolahan sama gedung-gedung di kanan kiri, tapi masuk ke dalam itu gelap banget gitu. Di sepanjang jalan yang aku lewatin masih banyak lampu-lampu, banyak orang penduduk, kopi-kopi, warkop itu masih ada. Cuman kalau masuk ke gang desa itu gelap banget gitu. Tapi aku lihat dari sekilas nggak ada lampu sama sekali, itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ada penumpang yang ngorder di situ. Kenapa kok nggak di samping jalan rame gini ya? Aku lihat dari aplikasi, bener nggak ya ini? Aku nggak yakin ya. Coba aku masuk lagi, masuk beranikan diri ya, masuk. Kok makin gelap gitu, bener-bener gelap, gak ada lampu sama sekali.
dan jalannya agak berbatu. Kan nggak yakin ya, apa sawah-sawah atau kuburan atau gimana gitu, karena malam aku nggak tahu daerah situ juga. Jadi ya pokoknya negatif thinking aja lah. Negatif thinking aja. Akhirnya aku putusin buat anjir, takut banget aku, gila, muter balik sambil baca ayat kursi. Tapi belum aku matiin, dan sempet nelpon gitu, penumpang sempet nelpon. Akhirnya aku reject, aku matiin, sama orderannya aku putusin gitu. Enggak sih, enggak aku putusin, aku biarin. Soalnya kalau aku putusin kena sanksi ya. Kalau si penumpang pengendara drivernya mutusin kan bakal kena pelanggaran. Aku biarin lah. Tapi masih nggak diputus-putus sama si pengordernya ini ya. Dan sempet ditelepon bolak-balik, tetap aku reject karena ya gitu, keren coy. Akhirnya putus. Dari situ aku udah mulai kayak tenang ya, tenang. Tapi daerah karena udah malam juga, walaupun jalanan apa utama banyak lampu-lampu ya, sepi lah jam segitu. Aku sekitar jam 11-an loh, jam 11 setengah 12-an situ. Nah dari situ aku dapat orderan, sepanjang jalan itu aku dapat orderan lagi. Untungnya sih searah gitu, bapak-bapak kayaknya mau berangkat kerja sih, malam-malam lembur ya, dari jalan itu menuju ke terminal searah. Jadi aku ambil aja lah, nggak apa-apa, sekalian balik gitu, karena toh aku baliknya lewat jalan itu juga, muter Aloha. Akhirnya ya udah aku ambil. Di situ aku balik pulang ke kosan, tidur sambil bayangin tadi itu siapa ya yang order gitu. Ya itu mungkin cerita yang agak mengerikan ya, Terus enaknya jadi driver itu ya, selagi mahasiswa bisa dapat kenalan, dalam tanda kutip ya. Ya kalau kita humble dengan penumpang ya, kita dapat kenalan baru gitu, entah cowok atau cewek. Kalau kita humble bakal ada repeat order, walaupun nggak lewat aplikasi gitu, bisa di calling. Waktu itu sempat aku di daerah Juanda ditanyain sama mbaknya, sama kayaknya pramugari bukan pramugari ya, kayak bagian yang ngelayani tiket gitu, tiket pesawat. Nah aku tanyain sama mbaknya, masnya biasanya narik di sekitaran Juanda sini kah gitu. Kalau iya nanti aku simpen nomornya ya. Kalau kalau buat berangkat sama pulang kerja aku biar dijemput sama masnya gitu, bilang kayak gitu. Terus gitu ya, aku enggak, walaupun tuh worth it ya, dalam artian pastinya bakal dapet tambahan. Tapi walaupun itu worth it, aku ya lihat juga sih, kayak lokasi aku tinggal di Surabaya sama di Juanda itu kan jauh. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu aku bolak-balik sana gitu. Jadi aku bilang, oh enggak mbak, aku kebetulan aja lah sini. Nah karena aku jadi driver Grab, jadi aku tahu daerah Surabaya dan Sidoarjo. Akhirnya mulai dari TS, terus daerah Wetan, Sidoarjo itu paling jauh aku sampai ke Candi gitu. Itu kalau Candi itu orderan mahasiswa Winsa. Nah jadi ceritanya, mahasiswa Winsa ini belakang kampus juga tinggalnya, ngekos. Dia setiap setiap Jumat dia balik ke rumahnya di daerah Candi. Dan waktu itu yang dapat aku gitu. Maksudnya yang dapat orderan aku. Dari situ aku anterin ke rumahnya daerah Candi. Dan ya lumayan jauh sih dari Uinsa ke Candi.
Nah dari situ juga aku mulai kenal dia dan juga ya penumpang-penumpang lain gitu. Dan sampai sekarang pun yang anak candi ini temenan baik sama aku sekarang. Nah itu untuk ceritaku di masa-masa menjadi driver Grab. Nah itu aku berhenti di semester 2 deh, semester 2 pertengahan, karena pertimbangan mulai kerasa kayak capek banget. Terus ya mungkin narik untuk 1-2 hari full itu bisa, 3 hari 4 hari seterusnya mulai kerasa capek nggak kuat gitu. Dan walau dipaksa pun ya pasti bakalan tepar juga sih, nggak kebayang ya capeknya kayak gimana. Tapi salut lah untuk yang kuat-kuat gitu. Mulai dari pagi sampai malam gitu, wow, kuat banget badannya. Nah lanjut, di sebelum aku meninggalkan itu ya, aku ini sih, kan waktu itu masih rame untuk jual beli akun driver Grab Gojek. Nah aku coba jual di situ, aku jual akun aku karena kayaknya untuk buat akun itu dirasa untuk bukan sulit ya, ribet dan lama. Akhirnya banyak yang jual beli akun gitu, walaupun dampaknya pasti bakal ke ban seminggu sampai sebulan sekitaran itu, pasti bakal ke ban karena ketahuan nomor plat yang di aplikasi sama kendaraan beda, segala macam orangnya beda, akhirnya ke ban. Ya dari situ aku bodo amat lah, pokoknya aku dapat duit waktu itu. Akun aku jual di orang, dan kalau nggak salah kena 800 ribuan lah untuk akun aja aku jual ke orang. Karena ya aku rasa orangnya udah oke, sama-sama orangnya butuh, aku juga ya udah nggak kepake juga gitu. Akhirnya ya udah aku jual gitu. Nggak tahu dia mau bakal untuk tembakan atau gimana, sniper. Waktu itu ada istilah sniper, tembak, untuk ya fiktif orderan lah. Ya pokoknya aku udah ya udahlah, aku anggap udah selesai dunia pergojekan, ocekan duniawi ya, aspal. Sebenarnya ada komunitas, sampai ada komunitas di Winsa itu, kayak komunitas Grab Gojek Winsa ya, itu isinya mahasiswa Winsa yang jadi driver ya. Tapi nggak ikut lah. Dan aku dari situ aku prinsip untuk apa ya, kerjaan berikutnya ya, pokoknya jangan jadi driver lah, gimana jangan, pokoknya harus ada peningkatan gitu. Masa kemarin jadi driver putus terus jadi driver lagi, kan nggak ada peningkatan gitu. Artinya ya udah, aku sampai sekarang pun prinsip jangan jadi driver, walaupun itu di lain waktu kadang ngerasa kayak menggiurkan kalau nggak ada duit gitu. Soalnya kalaupun nggak ada duit ya, narik gitu dapat 12.000 15.000 lumayan coy. Tiba-tiba nggak ada duit, gak ada duit nih, mau ngopi gak ada duit, cobalah tarik sekali 2 kali dapat duit, langsung bisa ngopi, instan banget gitu. Tapi dengan prinsip kayak gitu yang aku mulai tanemin, jangan jadi driver lagi. Akhirnya ya udah aku putusin stop, jangan jadi driver lagi. Itu dunia pergojekan. Terus waktu di dunia kepanitiaan, ikutin seminar, volunteer, komunitas di luar Winsa. Nah ini perjalanan aku, coba aku ceritain dari semester 1. Jadi aku ini cerita ya, aku cerita dari satu sisi. Misal di dunia bisnisku printing,
mulai dari semester 1 sampai selesai, sampai chaos, sampai tutup, aku ganti cerita. Driver mulai dari semester 1 sampai jalan nutup, aku ganti cerita. Karena kalau digabung bakal agak membingungkan, jadi mungkin agak lebih mudah seperti ini. Jadi di dunia aku seminar, kepanitiaan, volunteer segala macam, itu aku mulai dari semester 1 sih ngerasa kayak aku di SMA ini nggak ikut apa-apa, nggak ada pengalaman, dan masa aku di dunia perkuliahan juga gini-gini aja gitu. Akhirnya aku mutusin buat sebelum aku nginjak di Surabaya, aku cari-cari komunitas yang ada di Surabaya itu apa, biar aku waktu pindah ke stay di Surabaya udah ada teman atau circle yang sejalan sama aku gitu. Ada waktu itu namanya komunitas yang on top, YOT Surabaya. Mungkin ada sebagian yang nonton video ini udah kenal ya, udah tahu. Nah, yang on top ini basisnya anak-anak muda di Surabaya, anak muda SMA, mahasiswa, dan anak-anak fresh graduate di komunitas ini gitu. Geraknya di berbagai bidang, mulai dari pendidikan ke mahasiswa, ke pemudaan segala macam, sosial juga. Nah, dari situ aku mulai waktu masih di Mojokerto mulai coba daftar, tapi terkendala karena lokasi. Waktu itu interview harus datang ke Surabaya. Nah, aku kan nggak bisa datang, nggak bisa maksain, karena aku masih di Mojokerto. Mau maksain hanya untuk ikut interview di Surabaya untuk sekelas komunitas, aku timbang-timbang akhirnya ya udahlah, janganlah, daripada maksain gitu kan. Ada juga temen aku di Purwokerto, di Semarang, dia kayaknya udah stay di Semarang dia waktu itu, dia juga ikut, tapi gagal karena dia nggak tahu lokasi interviewnya gitu. Jadi kami sama-sama gagal waktu gelombang itu. Di Surabaya itu karena udah mungkin waktu itu batch 5 ya, batch 5 kalau nggak batch 6 gitu, di 2018. Nah, aku mulai prinsip untuk kalau aku udah masuk dunia perkuliahan, aku harus lebih aktif di sini gitu, lebih dari dunia SMA. Kalau di SMA mentok hanya ikut futsal dari teman-teman, nggak ada sparring. Nah, aku harus lebih dari itu, karena aku nggak ada pengalaman sama sekali di dunia SMA. berangkat pulang gitu aja. Paling nakal itu ikut futsal sama teman-teman. Udah, itu yang aku anggap nakal coy, nakalnya anak SMA kayak gitu gua. Nah, di Surabaya akhirnya aku ikut komunitas segala macam, ke panitiaan, volunteer, dengan harapan aku dapat pertemanan baru, insight baru gitu. Dan ya bener, akhirnya beberapa komunitas yang aku ikutin di Surabaya itu salah satunya Inovator Nusantara, Rantau, apa ya mungkin komunitas yang aku gabungin gitu 2, tapi selebihnya hanya kepanitiaan sama volunteer. Untuk yang Rantau itu basisnya mahasiswa atau anak muda yang ngerantau dari luar Surabaya, di Surabaya dijadiin satu gitu. Kenal beberapa yang aku kenal dari anak Winsa, ternyata ada anak Winsa, anak kesehatan Stikes Surabaya, anak UNER. Iya, itu dari 3 kampus itu yang masih aku kenal sampai sekarang. Oh, sama satu lagi ITS ada. Nah, kalau satu lagi Inovator Nusantara ini basisnya sama seperti yang on top, cuman lebih aktif segala macamnya di itu komunitas yang on top ini. Dan Inovator Nusantara kayak masih jalan enggak udah mulai di fase kayak mau close gitu, mau redup waktu aku gabung. Padahal aku waktu gabung itu ada sesi interview segala macam, dan itu aku rasa kayak
anjir ini susah nih bakalan kayaknya, padahal udah seperti itu waktu pendaftaran. Tapi waktu jalan ya kita coba untuk 1 bulan pertama, 1 periode pertama, setahun pertama itu kayak ngadain kegiatan ya. Waktu itu kegiatan yang jalan ini sih, buka bersama anak-anak, buka bersama bareng kampung anak negeri di daerah mana sih, lupa aku dah. Pokoknya itu di Dinsos Surabaya, dan isinya anak-anak jalanan yang ditampung sama Dinsos Surabaya situ. Nah itu pencapaian aku waktu itu dapet ngegolin sponsor ini kebab Baba Raffi. Kan Baba Raffi yang punya Hendy Setiono, Bang Hendy, dia orang Surabaya dan kantornya di Surabaya. Nah waktu itu aku emang ada program sih dari kebab Baba Raffi itu untuk ngajuin proposal bisa dapet kebab gratis sekitar 15-30 gitu. Asalkan kegiatannya kegiatan sosial, dan dari situ aku bisa dapat goals sekitar 15-30-an. Dan ya aku bagi-bagi juga dengan, bukan aku bagi-bagi sih, memang dikhususkan untuk bagi-bagi ya. Dan akhirnya dibagiin ke acara buka bersama itu sama bareng anak kampung, sama kampung anak negeri itu, sama teman-teman juga. Nah dari situ aku dapat kenalan baru dari 2 komunitas yang aku ikutin. Dari situ aku ya kenal banyak lah. Kalau dari Inovator Nusantara itu aku kenal dari anak Unusa, Unesa, UPN, ITouch juga ada. Ya itu aja mungkin ya yang ku ingat ya. Terus ada lagi waktu di perjalanan itu aku ikut volunteer jaga tryout di kampus Universitas 17 Agustus Surabaya, Untak. Nah itu acaranya diadain oleh ini lembaga masuk PTN.IT, bisa kalian chat di Instagram masuk PTN. Nah itu gini, aku daftar terlambat ya, bukan aku daftar terlambat sih, waktu meeting aku nggak ikutan, jadi aku nggak kenal orang-orang di kepanitiaannya, di volunteer tersebut gitu, orang baru karena ya nggak ikut meetingnya. Tapi di hari H tetap aku ikut. Aku bilang ke koordinator yang di Surabaya, namanya Mbak Retno, Mbak aku nggak bisa ikut datang di meeting, tapi hari H aku bisa datang kok. Oh iya kalau itu Van nggak apa-apa, kamu Pak ukuran bajumu apa gitu. Karena ternyata dapat kaos. Aku size L Mbak. Akhirnya disediain dipesankan dari Jakarta, karena pusatnya ada di Jakarta dan berbagai macam kebutuhannya itu dikirimkan ke daerah-daerah tempatnya tryout. Akhirnya ya itu ada, ntar coba aku cantumin fotonya dan kegiatan aku sebelumnya, aku cantumin ntar. Itu dari situ aku kenal beberapa juga yang aku ingat sampai sekarang. Yang terlibat di situ anak UNER, Mbak Retno ternyata anak UNER, dia S2 di UNER, Untak, Winsa, ITS, iya itu. Lainnya aku nggak begitu kenal. Dan yang aku sebutin tadi, anak-anaknya sampai sekarang aku kenal gitu. Nah menariknya, setiap kegiatan yang aku ikutin itu paling nggak aku harus kenal 1 orang. Ya mungkin ada yang kayak ngapain sih gitu kenal wajibnya segala macam. Ya aku ngerasa kayak ya come on gitu.
kamu nggak bisa survive sendiri gitu, dengan dirimu sendiri. Sometimes kamu butuh temen gitu, butuh orang yang bisa ngebantu kamu survive. Misalnya kayak ceritaku awal tadi yang dunia bisnis print-printan. Nah itu aku kenal kakak tingkatku, dan aku akhirnya bisa pinjam duit di dia karena ya aku kenal itu. Secara kan siapa sih anak anak maba tiba-tiba pinjam duit kakak tingkatnya yang semester 6 ya, semester 6, sedangkan aku masih semester 2. 2 juta enggak kenal aja, baru waktu di kepanitiaan, dan domisili sebelumnya enggak kenal sama sekali. Akhirnya bisa sepercaya gitu ya, karena kenal gitu, karena akrab. Dari berbagai yang aku sebutin tadi pengalaman kayak volunteer komunitas, nah itu semua aku kenal gitu, orang-orang yang aku sebutin aku kenal. Terus ada lagi kegiatan ini volunteer bareng anak apa sih namanya, ITS kok apa ya, peduli sekitar namanya komunitas peduli sekitar. Nah itu agendanya sama, buka bersama bareng anak yatim. Jadi konsep acaranya itu anak yatim didatengin ke museum, karena kalau nggak salah waktu itu apa ya, November deh kalau nggak salah, entahlah lupa aku. Pengennya sih agenda acaranya ada di ini, bukan buka bersama sih, pokoknya nyenengin anak yatim gitu. Agendanya di Tugu Pahlawan untuk acara ya, konsepnya kenalin pahlawan gitu, ingat pahlawan. Tapi karena waktu itu Tugu Pahlawan ada yang make digunakan sama Pemda, akhirnya kita pindah ke museum rumah sakit deh kalau nggak salah, lupa aku, di daerah BG Johnson. Terus arah ke Tugu Pahlawan, sebelah kiri jalan ada museum. Nah di museum situ, nah dari acara itu pun aku juga kenal satu orang ya, sampai sekarang masih akrab, anak UNER. Jadi dia itu vokasi sebelumnya dia itu D3 keperawatan D3 keperawatan kesehatan Surabaya, Stikes Surabaya enggak sih namanya ya, itulah. Habis itu dia lulus, dia daftar kuliah lagi di UNER, daftar S1. Nah dari situ aku kenal gitu. Dan ini sejauh yang orang-orang yang aku kenal cuman mbak ya, karena dia udah tua ya, bukan tua banget sih, maksudnya umurnya di atas aku. Mbak ini orang yang pertama kali ngapresiasi prodi aku gitu. Waktu aku ditanya, Nurfan kuliah di UNSA jurusan apa ya, aku jawab aku di prodi manajemen dakwah mbak. Ekspektasi mbaknya itu kayak wow, manajemen dakwah keren dong ya, berarti manajemen yang Islam gitu dong gitu ya, kurang lebih seperti itu mbak. Dan itu kerasa kayak sejauh sampai sekarang pun masih ingat gitu ekspresinya waktu mbaknya kaget gitu waktu dengar prodi aku dari prodi manajemen dakwah. Soalnya kayak asing gitu kan, prodi manajemen dakwah di gambaran orang-orang yang ya mungkin sampai sekarang pun sekitar kita, manajemen dakwah itu bakal jadi ustadz, jadi pendakwah, karena ada kata pendakwahnya. Nah sebenarnya ya nggak menjurus ke sana juga gitu. Sampai sekarang pun nggak ada yang kita difokuskan untuk menjadi pendakwah gitu, malah lebih condong ke manajemennya. Dakwah seperti legitimasi aja kalau kita jadi pendakwah, padahal enggak. Kita mah manajemen pada umumnya, cuman sejauh ini sampai sekarang
rasain itu kayak kita lebih menghandle perusahaan-perusahaan yang non profit tuh. Nah itu nantilah pembahasan tentang perkuliahan manajemen dakwah. Setelah itu dari situ aku kenal mbaknya baik sih. Oke Novan, kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemuan lagi ya, sharing-sharing tentang dunia perkuliahan. Aku tertarik kayaknya tentang manajemen dakwah ya. Itu satu orang yang bikin aku wow banget selama ini. Aku tahu kasih prodi manajemen dakwah dan di luar dugaan ekspektasinya seperti itu. Ada lagi volunteer acara Wisfest. Wisfest ini mungkin volunteer yang terbesar yang pernah aku ikutin sampai sekarang. Masih belum tahu kapan aku ikut volunteer lagi. Lebih seru offline sih timbang online gini. Karena online gini pusing banget kepala. Nah, jadi Wisfest namanya Wisfest ya. Wis Festival Jawa Timur, Wisfest Jatim. Nah, Wisfest ini festival beasiswa yang didatangin sama lembaga-lembaga beasiswa banyak banget, mulai dari LPDP, Garuda Nusantara, beasiswa unggulan segala macam, pokoknya ngumpul jadi satu di acara ini. Eventnya ini ada di Geraha ITS waktu itu 2019 deh kalau nggak salah ya, 2019. Waktu itu aku daftar sebagai panitia dan agak berat juga karena waktu jadi panitia itu aku ditanyain pakai bahasa Inggris sih, karena bahasa Inggrisku belum lancar. Akhirnya aku disitu gagal. Waktu itu buka lagi untuk volunteer. Jadi volunteer itu mungkin aku tangkap dari bentuk kepanitiaan tersebut itu ada sistem SCOC gitu. SC-nya itu dari panitia, OC-nya dari para volunteer gitu. Nah seperti itu. Lanjut, waktu aku daftar di bagian ini volunteer, aku kedapatan bagian perkap. Nah di perkap ini mulai dari jam meeting ya, langsung aja ke hari H. Nah di hari H ini aku datang jam 6 pagi pokoknya, karena agenda anak perkap itu banyak banget. Enggak pagi sih, malam ya kayaknya, malam jam 10 acaranya besok. Misal sekarang hari hari Sabtu, acaranya hari Minggu. Nah aku Sabtunya malam jam 10 itu harus datang ke sana untuk persiapan karena anak perkap. Beda dengan divisi lain kayak acara segala macam itu bisa datang pagi gitu. Karena aku anak perkap jadi harus datang sebelum acara dimulai dan harus pergi setelah acara selesai, setelah acara bersih. Nah gini, berangkat malamnya itu angkat kursi coy, angkat kursi dari gedung, lupa lah gedung fakultas apa tuh, ke Geraha ITS. Pokoknya ada naik truk deh kalau nggak salah mindahinnya. Iya naik truk deh. Nah aku ceritain dari orangnya dulu deh. Dari orangnya itu aku kenal anak binus Malang, kalau nggak salah dia prodi jurusan bisnis marketing, markom atau apa lupa aku. Dia terus anak ITS fisika deh, fisika kalau nggak salah. Terus UNER, UPN juga. Yang masih aku kenal sampai sekarang itu ya. Lanjut, di kegiatannya itu ini berapa pagi angkat kursi, angkat dari lantai 1 ke lantai 2 karena itu kursinya untuk tes TOEFL. Waktu itu ada tes TOEFL yang juga gratis, hanya untuk sekitar 2000 peserta, 2000 pendaftar pertama untuk acara itu. Dan acara itu didatangin sekitar 10 ribuan ya, 10 ribu atau 5 ribu ya, sekitar segituan lah. Nah
untuk kalau untuk ruangan-ruangan di kelas-kelas kayak di fakultas itu udah tertata rapi, udah siap. Tapi kalau di dalam gedung Geraha ITS-nya sendiri kan harus nyiapin tuh kursi segala macamnya ke lantai 2, karena di lantai satunya di hallnya di hallnya itu ada untuk acaranya ya. Waktu itu didatengin sama Emil Dardak, Bukoviva, ya sama pengisi-pengisi lainnya. Yang agak capek juga sih karena kan perkap ya, angkat-angkat kursi dari lantai 1 ke lantai 2. Nah itu lumayan menggos juga ya, menggos ya, agak capek lah intinya. Sempet sampai ketiduran kita. Sama satu lagi anak UKT yang kenal sampai sekarang. Ya itu cerita juga. Mungkin itu pengalaman aku waktu ikut Disflash, kurang lebih kayak gitu. Panjang banget kalau mau diceritain secara rinci, cuman kayaknya nggak cukup ini, juga lama banget, 1,5 jam udah. Oke, lanjut lagi ke pengalaman apa lagi ya. Seminar aku ikut itu acaranya YOT yang on top, karena itu komunitas apa ya, bisa dibilang komunitas organisasi ya seperti itulah, kayaknya lebih ke komunitas sih, karena aku kurang paham tentang dunia ADR dan segala macam internet seperti apa. Nah aku kenal satu orang, mungkin bisa dikata teman ya sekarang, karena sering ketemu juga di acara-acara seminar. Nah namanya tuh Mas Nizar Nizar, Nizar. Dia tuh lupa dia aku braketannya. Pokoknya intinya dia tuh pengen kuliah tapi nggak ada biaya gitu. Akhirnya dia kerja di butik. Cita-citanya jadi punya butik gitu. Dia emang suka desain segala macam, untuk desain baju-baju, pakaian. Asik sih. Aku pertama ketemu di hotel mana ya, karena acaranya di hotel ya, Hotel Pop kalau nggak salah, atau di mana, pokoknya daerah Surabaya pusat lah, hotelnya lupa aku. Kenal dari situ, beranikan diri waktu mau sesi foto di bagian foto box di Rijing foto box. Aku iseng buat, masnya sering ikutan ginian gitu. Nah ini mungkin untuk beberapa teknik untuk kenalan sama orang baru di kegiatan apapun itu. Tanyain dulu, iseng-iseng untuk sering ikut kegiatan ini. Masnya sering ikut kegiatan seminar ini? Oh iya sering mas, itu jawab gitu. Oh, emang kegiatan yang seminar macam apa yang sering diikutin masnya? Lebih ke dunia apa itu kan, karena aku sendiri kan memang tertarik dengan seminar-seminar yang dunia bisnis, ekonomi, dan juga kepemudaan. Beda buku kadang ikut, asal bukunya masih yang di taraf aku suka gitu. Oh iya aduh, oke. Singkat cerita aku sama dia kenal karena sama ya, mungkin aku rasa minat seminarnya sama. Akhirnya aku kenalan. Dari situ aku sih save kontak segala macam. Di seminar berikutnya di mana sih lupa, yang waktu aku cerita tadi driver Grab salah datang tanggal itu. Nah aku ketemu juga sama dia, janjian sih memang sudah, mas ada acara ini, ayo kita ikutan lagi yuk. Nah di situ, di tempat itu aku juga ketemu sama penulis bukunya. Waktu itu aku beli buku dari yang on top, nama bukunya judulnya apa sih lupa, yang on top apa gitu, lupa. Ketemu sama penulis bukunya namanya Billy Boone. Nah aku sama dia, sama Mas Dizar ini pasukan bangku depan, bangku pertama. Sebelumnya belum tahu
So, bangku pertama itu untuk apa? Kan biasanya yang aku tahu itu ada bangku khusus gitu, bangku sendiri untuk para pengisi materi segala macamnya. Ada yang lebih spesial gitu kan, sofa-sofa segala macam. Karena bangku pertama, bangku kedua, tiga sampai belakang itu sama aja, pakai bangku mungkin plastik, terus yang bangku apalah itu pokoknya sama semua. Aku rasa itu sama itu. Akhirnya aku beranikan diri untuk duduk di paling depan. Dan ternyata rata-rata untuk segala macam kegiatan bangku pertama itu untuk mengisi orang-orang internalnya mereka. Akhirnya aku mau nggak mau harus mundur ya, mundur ke bangku kedua, ketiga. Nah waktu di acara itu kaget dong, ternyata Billy pun juga datang di situ. Ya bukan kaget sih, lebih kayak duduknya di situ gitu, di depan aku. Dan aku pun kaget banget karena wow ini loh penulis bukunya gitu. Akhirnya aku beranikan diri untuk kenalan sama orangnya, foto bareng, akhirnya minta tanda tangan juga di bukunya. Ntar aku juga cantumin fotonya di sini. Nah dari situ berbagai macam itu gini, berbagai macam kegiatan sebisa mungkin kita kenalan dengan minimal satu orang sih, minimal satu orang, dengan alasan, dengan argumen aku kenapa ya kita nggak tahu ke depan bakal seperti apa, siapa yang menjadi faktor untuk ngebantu kita survive di depan itu, bisa tahu, siapa tahu kenalan kita di luar sana, kayak dari acara seminar segala macam, kepanitiaan, volunteer, mereka yang justru malah membantu kita, terlepas dari keberuntungan dan skill kita tuh. Nah itu mungkin pengalaman aku di dunia volunteer komunitas, ikut seminar seperti itu. Ada lagi sebenarnya pengalaman aku di organisasi internal UINSA, Hima Prodi, dan juga kepanitiaan yang aku ceritain di Madaf itu kayaknya putus deh, tapi udah pusing banget mikirnya juga, cerita segini panjang. Mungkin untuk cerita aku di internal UINSA tentang dunia magang lagi, tentang dunia kepanitiaan, Hima Prodi, Ormada, aku juga ikut Ormada. Jadi aku ceritain di sini di UINSA aku hanya ikut Hima Prodi dan juga Ormada. Ormada itu organisasi mahasiswa daerah, yang mana aku ini dari Mojokerto asalnya. Ada Ormada di Mojokerto namanya GEMA, Generasi Mahasiswa Mojopahit. Itu khusus untuk mahasiswa UINSA yang asalnya dari Mojokerto, entah Mojokerto Kabupaten atau Mojokerto Kota. Pokoknya di situ kita di Surabaya ada namanya organisasi namanya GEMA UINSA. Dan di internal prodi sendiri aku ikut Hima Prodi. Selebihnya aku nggak ikut apa-apa, karena aku rasa setelah satu semester pertama di UINSA yang aku ikutin ini semua sama aja sih. Kalau nggak ada kenalan atau ya intinya orang dalam dan dalam tanda kutip, entah di organisasi atau apapun itu, kita masuk ke dunia rektorat. Dalam rektorat maksudku itu kayak ngurus segala macam. Kalau nggak ada orang dalam, bukan dari pihak manapun, kita bakal kesusahan. Makanya dari itu aku lebih condong ke dunia luar kampus sekalian, ketemu sama dengan anak kampus lain. Dan itu yang buat aku lebih tertarik, lebih menantang. Dan aku ngerasa kayak dapat insight baru gitu dari mereka, pengalaman yang di luar dugaan gitu. Ya mungkin dari aku cerita sekian. Kalau aku misal lupa untuk nyantumin, berarti aku males buat nyantumin foto-foto yang aku janjiin.
Ntar kalian bisa cek aja di Instagram aku @nurfanb, NURFANB. Nah, bisa kalian cek di situ atau di LinkedIn aku cantumin nggak ya? Oh, nggak ada sih, di LinkedIn nggak ada. Nah, itu dilema aku mulai dari cerita pengalaman dan segala macamnya dari semester 1 sampai dengan sekarang. Tapi itu belum semua karena udah mulai pusing banget kepala. Nah, itu udah cukup sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang penasaran lagi atau tanya-tanya tentang perjalanan lebih, kayaknya nggak menarik sih perjalanan siapa aku tanyain perjalanan, masih belum jadi apa-apa juga, masih mahasiswa sekarang pun masih jadi mahasiswa kupu-kupu, udah gak ikut apa-apa juga, pada demi semua di maju udah turun, Ormada juga sudah turun. Bisa lewat itu tadi atau enggak ntar bisa komen aja di YouTube, kolom komen YouTube ini. Oke, dari aku cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses, terima kasih.